utama, kemudian saung tambahan, kemudian dan MCK. Adapun yang lainnya lapangan, kemudian parkir itu free. Nah, kemudian selanjutnya, jadi mungkin kita membahas masalah ini ya teknis. Teknis tadi kan memang kan ketika saya rapat dengan Pak Pengelola sama Pak Bilistiwa juga ada Baju nggak di sini ya? Terus tadi teknis masalah konsumsi. Nah ini kemarin juga ditanyakan sama Umahat juga Ibu sama Umu Albi sama Umu Hanif kemarin menanyakan juga untuk masalah konsumsi itu bagaimana gitu. Nah jadi kan yang kemarin yang mana kemarin di awal kita sudah sampaikan bahwa untuk konsumsi snack kemudian makan itu kan dikoordinir di kelas. Nah kemudian kita kan pengennya kita itu nanti makan kudapan kemudian makan siang itu juga bisa berbarengan. Nah ada teknisnya, nah itu diserahkan ke panitia atau umahat begitu. Nah mungkin mungkin ada masukan dari teman-teman kira-kira gimana untuk masalah teknis makan kudapan atau makan siang ini, silakan. Pak Jun atau siapa tadi Ibu Joko, kira-kira gimana teknis untuk makan siang? Baik Pak, kemarin tuh kita udah ngobrol sama tim konsumsi. Jadi ini inginnya kita konsumsi itu baik kudapan ataupun makan besar itu bawa masing-masing. Kemudian nanti sampai sana diserahkan ke tim konsumsi. Tim konsumsi nanti akan membagikan mana yang untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Nanti kita makannya barengan. Kayak apa sih bahasanya, bancaan gitu ya Pak? Kayak gitu. Pakai itu aja, pakai kertas nasi. Kalau pakai daun kan kita susah bawanya, susah nyarinya, jadi pakai kertas nasi aja gitu. Kemarin sih ngobrolnya begitu, cuman kalau ada masukan dari teman-teman yang lain ya monggo gitu. Itu aja Pak. Jadi kudapan atau makan siang itu dikumpul ke panitia terus nanti kita bagi gitu ya? Iya betul, nanti tim konsumsi yang mengaturnya gitu. Oh iya, ya. Ada masukan dari yang lain atau tanggapan dari yang lain? Kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Dari Umu Albi ada masukan? Atau mungkin Unidina dulu sih Pak. Umudina? Iya, Umu Azam. Tahu ada di bakar. Boleh? Atau Mbak Ulfa. Udah Mbak Ulfa aja. Mbak Ulfa gimana? Hah? Ya udah sama kayak sama Bu Nani tadi aja. Dikumpulin jadi satu gitu. Kalau misalnya kudapan itu gimana itu? Rempong nggak dicampur sama nasi? Kudapan. Beda jamnya kali. Apa Pak? Kita tuh pondokan itu satu tuh gede gitu. Apa gimana? Jadi kan nanti ngandung konsumsi itu kan rencananya itu kata Mbak Nani segala itu kan kita mau kayak bacakan itu. Jadi tempat itu kan nanti kan Ahwat Ivan kan beda tuh apa gimana itu teknisnya? Terpisah, tentu terpisah Iwan Ahwat. Terus masalah tempatnya katanya pendoponya cuma satu, itu jadi gimana? Pendopo itu nanti fungsinya untuk ibaratnya kayak podiumnya lah, kayak panggungnya gitu, panggung utama yang mana di sini nanti kan untuk ustadz ya. Nah kita itu nanti itu ngampar, kalau kita itu duduknya itu ya di lapangan sehingga nanti untuk masalah tempat pengaturannya nanti
lihat sikon alas kita yang apa namanya yang tersedia, atau nanti bisa kita atur lah gitu. Makanya untuk itu kan sarannya kan untuk masing-masing itu kan nanti bawa alas untuk mengcover kalau nanti panitia itu ya terbatas untuk penyediaan alasnya begitu. Jadi Oh, kita jadi pendopo itu cuma untuk ini untuk guru ya. Jadi nanti makan tetap gelas di bawah gitu. Tadi di foto nggak Pak itunya pendoponya Pak? Biar tahu gambarannya gitu kayak apa? Yang tidak ini di mute dulu ya, yang enggak ini di mute dulu suaranya. Yang pendoponya itu gambarannya dia seperti apa ya? Terbuka dia tuh Bu. Jadi cuman kayak saung gitu, kayak saung tapi ngampar bawah dia, ngampar di bawah. Jadi nggak tinggi nggak. Jadi semacam apa ya? Bangunan beratap, cuman dia cuman kayak pondasi gitu aja, pondasi nggak tinggi, udah gitu aja Bu. Nggak tertutup dia nggak. Ya. Mungkin kayak di Jati Argo gitu ya Pak, pendoponya kayak gitu ya? Kalau pernah ke sana. Ya kurang lebih begitu. Oh, seperti gitulah. Nah, jadi terbuka dia sehingga nanti untuk peserta itu bisa aja di sekeliling pendopo itu, di sekeliling pendopo. Nanti untuk peserta itu. Nah ini sebagai gambaran. Jadi apa namanya di sekeliling pendopo itu memang lahan terbuka gitu ya, lahan terbuka. Kita nggak sedia tenda, kita nggak pakai tenda ya. Kita berdoa. Kemudian di samping pendopo itu ada ini sih, ada apa namanya pohon besar. Insya Allah nanti kalau itu kita kondisikan di situ aja untuk ininya. Jadi nggak panas, walaupun siang terik itu insya Allah nggak panas tempatnya. Seperti itu. Terus Pak yang kemarin kami tanyakan waktu di Masjid Nurul Amal itu ya, terkait dengan konsumsinya asatis itu gimana Pak? Iya, jadi kan memang asatis itu kan ada yang asatis yang dia tuh masuk kelas gitu Bu ya, masuk kelas. Ada yang asatis non kelas. Nah itu ya apa namanya? Kalau yang kelas, ya harapannya sih dia bisa ini ya apa namanya? Mereka sedia masing-masing begitu. Jadi sedia masing-masing. Nanti paling yang kita jamin itu ya apa namanya Ustadz Anis sama apa namanya Ustadz Anis, kemudian Ustadz yang non kelas, terus sama PJ Syar'i, gitu Bu, gambarnya gitu. Atau mungkin bagaimana? Kalau menurut Pak Jun kira-kira gimana Pak Jun untuk Pak Jun ada gini? Untuk apa namanya konsumsi Ustadz itu menurut Pak Jun? Kalau itu Pak, kalau untuk asatid yang kelas sih sepertinya bisa di cover dari masing-masing kelas itu kan nggak mungkin sih Pak kita bawanya pas fresh gitu kan nggak mungkin sih pasti dilebihin gitu kan. Betul. Kemudian usul Pak untuk duduk untuk makan untuk acara makan itu kan kita di luar tuh nanti di luar bisa pakai banner itu loh Pak. Atasnya. Pakai bekas banner itu loh, bekas banner itu kan panjang tuh. Iya. Nanti kita gabung-gabungin itu kan nanti cukup itu. Ya itu bisa. Jadi usulannya kalau kemarin sih di kelas kami sudah kami usulkan kalau ada yang punya banner monggo dibawa gitu. Oh ya. Ya nanti insya Allah kita akomodir juga untuk PJ perlengkapannya Bu. Kemarin sudah disanggupi juga Pak Dedi untuk alas itu sudah dipikirkan sih. Nanti insya Allah kita apa ya sambil nyari banner juga di Kutap kalau memang ada apa yang bisa dipakai begitu. Jadi kan nanti kan biasanya kan ada kalanya kan banner itu kan kotor Bu ya, ada kalanya kan kotor ya bekas-bekas itu kan, makanya antisipasinya, makanya saya himbau apa namanya di Korlas itu harapannya nanti di setiap masing-masing kita itu kalau memang ada alas, ada tikar silahkan dibawa gitu supaya
Nanti kalau pas ketemu yang kotor kan bisa ditimpa, atau mungkin kalau misalnya yang kurang bisa dilebar untuk menambah gitu, Bu. Gitu, Bu. Iya Pak, ya Pak, ya. Oke. Jadi ya untuk masalah konsumsi tadi, kalau memang panitia nanti untuk panitia itu mau untuk dikumpul kemudian diatur begitu ya, dibagikan lagi begitu. Artinya mungkin teknis pengumpulannya itu, Bu, kira-kira nanti kapan pengumpulannya itu? Dan harus ada panitia yang siap yang bagian menerima pengumpulan itu. Mungkin di awal setelah registrasi mungkin, atau gimana gitu teknis pengumpulannya. Mungkin pas ini aja Pak, pas sampai sana kita siapin satu kan tadi kita sewanya 3 ya. Nah, 1 saung itu bisa kita khususkan untuk bagian konsumsi, Pak. Oh. Nah, jadi nanti yang datang konsumsinya taruh di situ gitu. Di situ udah ada yang nunggu orang konsumsi. Ya. Harus ada yang nunggu, bagian konsumsi itu harus nunggu. Ada yang nunggu ya, nanti kita amankan siapa gitu ya. Nah, betul Pak. Oke. Ya inilah yang orang Pak ini lah Pak. Emak-emaknya. Pak, sama ini apa tadi ya? Kalau bisa ini sama Korlas, ya untuk Umahat lah, kalau bisa Ibu Korlasnya kasih pengumuman itu pakai tempatnya itu yang siap buang aja gitu. Jangan Tupperware atau gimana. Nanti kan kita kalau ngumpulin ada Tupperware kan bingung nanti. Yang diinin aja sama Ibu Umahat, yang ini aja ibunya Ibu Korlas lah. Itu kan kalau bagian makan pasti kan emak-emak lah. Oh iya. Dikasih ke Korlasnya, diinfoin kalau bisa bawa tempat makannya itu yang siap buang aja. Jadi nanti kita tim panitia nggak rempong nganin barang-barang punya ini. Iya benar. Walisan. Bungkus makan yang siap buang ya. Maksudnya wadahnya yang biasa aja gitu loh Pak, jangan yang kayak Tupperware gitu. Tupperware kan mahal gitu, nanti ibu-ibu biasanya berisik juga kalau hilang gitu. Iya betul, Bu. Baik, itu untuk masalah konsumsi ya. Ada masukan yang lain kira-kira? Ini ada Bapak Putra, ini ada Bapak Yosep, baru bergabung. Itu guru-gurunya makannya terpisah apa nyampur sama wali santri, Pak? Bagusnya gimana ya? Kalau duduknya mungkin terpisah tuh, ya udah sesuai dengan duduknya aja kali, Bu. Atau gimana? Kalau misalnya terpisah, kita buat tempat lagi apa gimana tuh Mbak Nani? Kalau usul saya sih campur aja lah. Campur? Nanti malah bingung nggak? Mungkin yang dipisah yang itu mungkin yang PJ Sari sama siapa itu tadi itulah. Ustaz Anis sama guru Anis, Pak Tigor gitu. Itulah mungkin agak dipisah gitu. Kalau yang lain enakan nyatu kayaknya Pak. Iya. Gitu ya. Iya, tapi memang kalau misalnya kita buat istimewa, kayaknya bagus juga sih Bu, kalau kita bisa mengkondisikan gitu ya. Jadi tempat duduk. Kalau kata aku dipisah, enggak, nanti dia malu apa gimana Mbak kalau nyampur. Pisah aja lah kayaknya mah enggak. Di pendopo itu aja gitu atau gimana? Tapi masa mau beda? Bisa, kayaknya pendopo masih cukup kayaknya kalau harus mau pendopo untuk asatid itu. Ya nggak apa, artinya kan teknik kalau misalnya seperti itu, artinya kan kita siapkan ya artinya panitia itu harus siap mempersiapkan begitu, kalau mau dipisah sama aja ya, artinya dipisah apa nggak bisa sama aja mempersiapkan, ada panitia yang siap kan gitu kan. Kan acaranya ada game untuk anak akhwat gitu ya, berarti tim konsumsi itu nggak bisa bergerak itu, nganu konsumsi aja. Iya. Berarti perlu tambahan personal. Nanti nggak apa-apa. Jadi kan kepanitiaan ini dari awal saya sudah sampaikan, dari kepanitiaan kita ini ya tidak terbatas hanya pada orang-orang yang saya masukkan di grup. Nanti siapa-siapa, Ibu misalnya
ada yang bisa diperbantukan untuk apa namanya ya menambah personel untuk membantu panitia itu tidak mengapa, dipersilahkan gitu. Dipersilahkan. Begitu juga dengan bapak-bapaknya juga seperti itu. Nanti ya tidak terbatas di yang saya masukkan ke grup ini. Nanti kalau ada apa namanya yang lain kira-kira bisa membantu, ya kami persilahkan begitu. Kami persilahkan. Seperti itu, Bu. Nah kemarin sudah tergambar Bu, untuk masalah game yang Ahwat itu sudah tergambar Bu, permainan yang untuk yang Ahwat Bu. Udah ada gambaran belum kemarinnya? Belum. Belum ada ya? Saya minta tolong ini Pak, minta tolong Umi Sutri, Umu Afif Radianto. Tapi belum dikasih apa itu gamenya gitu, karena beliau nanya Mbak Ulfa Caranya. minta berapa game kira-kira gitu. Gini gambarnya tadi untuk santri Ahwat itu kayaknya ada tempat yang sedikit agak longgar begitu ya. Jadi tahu longgar tadi itu kalau kata pengelola tadi itu di pinggir pantai, di pinggir, jadi di pinggir gitu, pinggir pantai, bagian pinggir gitu, bagian ujung gitu loh. Kira-kira ini nggak ya, susah nggak ya kalau ujung gitu ya? Itu kayaknya apa katanya longgar di situ dekat lapangan poli. Apa ya Pak permainannya? Ini Mas Putra kasih ide Mas Putra. Baik, Butuan Mbak Ika. coba Pak Putra untuk Iya biasanya beliau ini bagian game-game pinter. Mas ya. Putra suaranya mana? Ya, baru komen nih karena yang PJ-nya jadi di sini masuk. Jadi pertama itu kan mungkin kita pasti dipisah ya kalau untuk yang awal yang masih awal satu itu pasti yang gampang-gampang aja. Di sini ada sekitar ada 5 permainan dan itu waktunya itu dibuat berapa dulu alokasi waktunya. Pertama mungkin dikasih waktu berapa karena ini ada beberapa permainan jadi ada di sini ambil cepat itu yang konsentrasi terusnya siapa yang duluan ngambil nantilah di sana nggak seru kalau diceritain di sini terus Saya mau tahu Ya. nanti saya ini kan teruskan ke Umi Sutri kok nggak dikasih tahu. ambil cepat itu Kalau panitia kasih tahu ya Pak. oh gitu. Jadi kepala, pundak, lutut, jadi megang konsentrasi terus nanti siapa yang ngambil nanti kita iniin itu untuk yang awal 3 ke konuni lah bisa itu di kondisin terus lompat angka main konsentrasi juga itu lompat angka itu kita nyebutin angka berapa nah pada lompat kalau salah ya gugur terus pindahin air tuh kalau tim kayak biasa di outbound itu kan pindahin air itu dari tali sama tali kan itu membuat kekompakan tim ya jadi bawa bareng-bareng mindahin air dari satu tempat ke tempat lain siapa yang penuh dia yang menang terusnya ya yang sederhana sih ada sih lari zigzag terusnya mecahin niup terusnya mecahin itu ada beberapa lah nanti nah itulah paling enggak garis besarnya itu terus mindahin bola ke belakang siapa yang paling cepat nanti kan bisa sih nanti kita bedain lah sama yang awal satu sama yang itu tapi dan itu juga butuh perlengkapan juga kan macam bola terusnya di sini kalau kita tapi memang nanti diminimalin bener lah nggak banyak yang keluar ininya atau nanti bisa dikondisiin lah kira-kira yang pasti main bola kan nanti di sana pasti main bola nah nanti bisa kita dari yang biasa main di kotap itu kita bawa perlengkapan kalau ini sih nggak terlalu banyak sih paling nggak gambarannya ke sana gambarannya itu aja paling Ya. Jadi untuk informasi untuk Pak Putra ya. Jadi di sana itu kan ada lapangan futsal yang tadi sudah diinformasikan bahwa itu fasilitas free bagi yang nge-booking. Kayak kita gitu. Kita tadi itu kalau kita mau pakai karena kita sudah pakai aula dan pesertanya banyak itu free lapangan futsal sehingga nanti mungkin bisa salah satu peserta mungkin dialihkan ke sana ke futsal
Betul. Kemudian adapun alokasi waktu ya mungkin kita tempatkan di waktu dari kajian ya. Kajian itu kan dia itu sekitar jam 10, 9, kalau di sini sih acaranya kan jam 8, dari jam 8 sampai jam 10, 11.30. Nah mungkin nggak apa sih kita mulai aja mungkin dari jam 9 ya, dari jam 9 sampai jam 11. 11. Artinya waktunya 2 jam. Maksimal itu udah lah, maksimal 2 jam. Nah, dari jam 9 sampai jam 11. Kalau acara ini kan di London ini dari jam 8 acara pembukaan tuh kan sampai jam 11.30 kalau di London ini. Nah, cuma untuk permainan ini mari kita ambil aja di jam 9 sampai jam 11 jam 11 saja, Pak. Gitu aja sekitar 2 jam waktunya. Adapun untuk saran untuk permainan-permainan yang tadi Pak Putra sebutkan tuh ya nggak apalah, bisa masuk, mungkin bisa dipakai untuk anak-anak kita. Tinggal nanti ya mungkin nanti maksud ibu-ibu itu Pak Putra itu maksudnya kalau memang permainan itu bisa untuk yang sifatnya umum, bisa untuk yang akhwat, nah mendingan duplikasi aja dari idenya. Ya, benar Pak. Benar Pak Sunandi. Gitu maksud saya. Artinya Berarti nanti pas kajian acara puncaknya itu jam berapa tadi itu Pak Randi? jam 8 sampai jam 11 ya. Kalau sampai jam 11 berarti yang ada bermain di situ kita bermain sama anak-anak ya. Jadi nanti kita ngondisin anak-anak gitu loh maksudnya. Iya betul. Nanti kan antum kan ya dibantu dengan beberapa panitia lain gitu kan. Nanti silakan antum. Padahal saya mau dengerin kajian itu. Jadi makanya kita kan ada tim media, kan. Gitu ya. Iya. Iya gas. Bercanda. Lanjut. Biar saling. Kalau bisa nanti dikoordinasiin aja, kalau game mah bisa dikoordinasiin nanti. Makanya nanti kan ya saya minta kepada tim media Pak Beni kan untuk bisa hadir karena ya posisi dia penting gitu. Karena ya seperti ini, panitia yang lain itu kan sibuk ngurusin anak-anak, ngurusin konsumsi misalnya kan. Sementara yang lain kan bisa mengikuti kajian. Nah, nanti kan dengan adanya media nanti insya Allah kajian itu bisa di-share gitu ya, di-share atau disimpan dulu minimal kan. Nanti bisa di-share di grup, di WA, begitu. Itu ya, siap ya Pak Beni ya. Ada Pak Beni nih. Pak Beni. Beda ruhnya dapetnya dengerin sama langsung Pak Rani. Beda ruhnya. Tapi ya insya Allah pahalanya sama aja Pak. Iya, lanjut aja itu aman kalau itu aman. Siap oke. Iya. Baik, ini sudah saya catat tadi untuk masalah perlengkapan alas, kemudian makan bersama, kemudian game. Siapa lagi ya? Ada masukan lagi dari yang lain apa? Untuk masalah konsumsi jadi udah clear ya Bu ya? Konsumsi tadi. Kayaknya panitia mempersiapkan nanti ya. Mengatur. Ibu Nani, Umu Azam, Umu Albi. Insya Allah untuk konsumsi clear ya Bu ya? Ada nggak salah? Clear, Pak. Dress code-nya keren juga ya Pak. Siapa yang nentuin ini Pak? Saya di WA ibu-ibu soalnya kok sudah ditentukan dress code-nya gitu. Oh iya, biar begitu jauh hari biar siap-siap karena nanti kalau memang kalau mendadak udah dicuci bajunya dan lain sebagainya kan. Tenang aja Pak, semua warna ada. Iya. Masalah nanti kalau pas waktunya mepet diinformasikan rupanya pas basah kan nggak asik juga jadinya kan, makanya jauh-jauh hari itu. Okay. Yang penting gelap ya Pak ya, kalaupun nggak ada yang ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, yang penting warna gelap. Seperti itu.
Oke, ada masukan dari Pak Asep Pak Asep. atau Pak Yosep? Pak Beni? Pak Jun, belum ada suaranya. Cukup mungkin Pak Sulandi, mungkin lebih nanya lagi yang mengkoordinir uang masuknya itu aja Pak. Itu dikoordinir oleh kelas masing-masing ya. Iya. Baik, saya perjelas untuk uang masuk. Jadi gini, saya kan sudah share juga di grup Korlas itu. Jadi nanti di masing-masing OTS itu pembayarannya ke Korlas. Nah, ditunggu sampai hari Jumat, ya sore atau malam nggak apa-apa lah gitu. Nah, nanti dari Korlas itu diteruskan ke Bendahara Panitia Pak Frid. Begitu. Nah, sehingga supaya apa? Supaya nanti ketika di hari H kita sudah tidak mikirin tiket atau mikirin uang masuk lagi begitu. Jadi udah clear. Nanti kita tinggal urusannya sama pantai aja, sehingga nanti ketika masuk datang nanti kita pakai password, insya Allah misalnya Kutab F2F Kutab kan, nah udah tinggal masuk aja. Ya toh nanti juga ada dari panitia kita itu nanti yang standby di pintu registrasi atau pintu gerbang masuk gitulah. Begitu Pak Asep. Berangkat langsung menuju pantai ya Pak, menuju lokasi ya. Ya, jadi kan diarahkan aja seperti itu, langsung ke pantai, gitu kan. Jadi harapannya ya registrasi itu kita buat sepagi mungkin, supaya biasanya kalau sekarang kalau siang atau sore kan hujan, takutnya begitu. Ya juga minimalisir inilah kemungkinan kalau molor itu kan takutnya waktunya nggak efektif. Jadi ke situ nanti saya share juga lah untuk rondonnya belum saya share ya di Korlas ya. Rondonnya itu kan pendaftaran itu registrasi itu dari jam 7 sampai jam 7.45. Nanti jam 8 kita udah mulai insya Allah. Seperti itu. Begitu Pak. Oh ya Pak. Pak, untuk kendaraan asatid Pak? Iya, nah itu belum ada ini yang belum kira-kira mobil siapa gitu yang bisa itu. Kira-kira bisa dibantu Bu ya, siapa gitu ya. Ini Pak Jun mana nggak ada suaranya nih. Kalau tadi informasi yang saya dapat sementara asatid Kutab itu yang ya non kelas gitu ya, non kelas itu satanis dan ada beberapa ustadz itu 5 keluarga, 5 ustadz. Nah itu mungkin perlu mobil berapa gitu ya. Gitu. Jadi ini aja Pak, dihitung aja Pak kira-kira butuhnya mobil berapa gitu kan, nanti biar kita share gitu. Oh iya, kemarin sih kan setanis sudah saya tanya begitu ya. Nanti sih kata setanis coba nanti di hari Jumat begitu katanya finalnya. Artinya informasi akhir berapa ustadznya itu nanti di hari Jumat gitu Bu. Nah sehingga nanti ya insya Allah nanti coba setelah informasi itu ada, yang insya Allah nanti saya informasikan gitu kebutuhannya untuk kendaraan asatid itu berapa begitu ya. Oke Pak. Iya. Baik. Ada lagi informasi atau tambahan dari Pak Iwan, Pak Jun, Pak Yosep, Umu Azam, Pak Beni. Nanti dikasih kesimpulan ya Pak. Iya. Insya Allah nanti dikasih kesimpulan. Jadi pembahasan kita tadi yang pertama, saya ulang lagi ya biar nggak lupa atau mungkin yang terlewat nanti takutnya. Untuk tadi pertama dari perlengkapan dulu ya, perlengkapan alas acara itu nanti insya Allah kita akan adakan
alas-alas banner bekas, yang insya Allah nanti juga dari tim panitia perlengkapan akan persiapkan. Kemudian untuk registrasi itu harapannya setiap peserta nanti bisa melakukan registrasi atau pembayaran itu dengan korlasnya masing-masing di hari Jumat, paling lambat hari Jumat sore atau malam, seperti itu. Terus nanti insya Allah akan disarankan juga kepada para umahat, ya korlas umahat nanti untuk menginformasikan. Jadi untuk bungkus nasinya itu yang siap dibuang tanpa harus dikembalikan atau dipulangkan lagi begitu. Itu. Kemudian untuk teknis pengumpulan nanti ya, pengumpulan konsumsi snack dan makan. Misalnya nanti ada petugasnya, nanti akan kita kumpulkan di satu tempat di salah satu pondok di sekitaran yang pondok yang utama. Kemudian adapun untuk masalah game atau permainan nanti akan terpisah antara santri ikhwan dan akhwat, yang mana nanti insya Allah alokasi waktunya itu sekitar ya maksimal 2 jam dari jam 8 sampai jam 11 seperti itu. Nah kemudian insya Allah tim media akan siap meliput acara, merekam acara supaya nanti panitia yang berkesibukan yang tidak bisa mengikuti kajian atau acara bisa menyimak di lain waktu di hari setelahnya. Mungkin itu ya. Ada yang terlewat tidak ini yang kita bahas tadi? Anda nggak bisa foto-foto, pakainya ya video-video aja atau mungkin ada yang bantu gitu mungkin. Jadi untuk foto-fotonya ya. Kalau antum nanti fokus video ya untuk Pak Beni ya. Baik Pak, nanti insya Allah akan dicarikan backup untuk yang bagian foto-foto Pak. Ada masukan lagi dari umat? Informasi atau tambahan? Apa yang terlupa yang tadi saya sampaikan? Pak, usul 1 Pak untuk antisipasi kalau hujan. Itu dia. Nah, kan harus kita persiapkan dari sekarang, harus kita pikirkan gitu. Ya dari itu kan untuk saung aula itu ya emang ukuran sekitar berapa ya? Sekitar 10x10 kayaknya saung aula itu. Ya kalau kata Pak Posku kemarin Pak Junti katanya nanti biar pada neduh di mobil masing-masing. Sendiri gitu ya. Iya. Nggak bawa mobil gimana nyelamatin diri masing-masing berarti Pak. Iya, yang sambil kita berpikir nanti kira-kira bagaimana, apakah kita perlu bawa terpal lagi gitu kali ya, pasang atap darurat gitu, pakai terpal lebar, nanti kita tali dari tiang saung itu, tiang saung 2, nanti kita tarik ke misalnya ke kayak pohon ya, di situ ada pohon gede di situ samping saung itu, bisa kayaknya Bu, kita kita persiapkan ya perlengkapan darurat terpal berarti Bu. Iya, tetap harus kita persiapkan Pak, kasihan itu nanti. Iya. Baik Bu, ya. Alas, kemudian atap ya, nanti atap jadi catatan, atap persiapan hujan. Ya. Persiapan hujan. Kendaraan asatid Pak. Oh ya, kendaraan asatid. Asatid nanti di hari Jumat. Nah, kalau masalah hujan tadi itu yang lebih ekstrim tadi dari pengelola itu, wah ekstrim katanya. Kalau anak-anak suka ya hujan-hujanannya. Nah, kalau orang tuanya katanya hujan-hujanan hebat katanya Bu. Kalau boleh hujan-hujanan.
Ya, tapi enggak, tetap kita persiapkan ya untuk antisipasi hujan itu nanti insya Allah dari perlengkapan lah kita akomodir untuk mengadakan atap terpal atau apa yang bisa untuk atap darurat begitu Bu. Baik, apalagi Bu kira-kira yang lain ada tambahan informasi masukan? Ini Mbak Firna belum gabung apa kayak mana ini? Ngomong Hanif. Umu Hanif ada Belum ngasih masukan, silakan Mbak. Ini ada ini bareng sama Bu Hanif. Soalnya kalau nggak dipanggil-panggil kayak gini, nggak mau ngomong. Ya silakan. Ya, insya Allah terpal ini Bu Hanif ada 2 nih, bisa dipakai. Pantesan kok saya nggak nyimpen yang ini gitu loh. Hah? Nomor siapa Mbak? Saya Abu Hanif. Ini nomor Abu Hanif. Oh ya, pantesan. Saya cari-cari kok nggak ada, kok nggak gabung. Padahal kan saya tadi sudah siapin. Ya, silakan Mbak. Ya itu aja tadi terkait terpal udah ada, Abu Hanif udah 2, ini bisa dipakai. Alhamdulillah, siap alhamdulillah. Ya, baik Bu. Itu kurang Abu Hanif. 6 kali 8, 2 unit. 6 kali 8 2 menit ya. Baik, jadi tinggal siapkan talinya, tambang insya Allah banyaklah yang ada. Baik, ada lagi? Itu pesertanya kira-kira gambarannya ada berapa itu Pak? Yang sudah terdaftar itu Bu, untuk dewasa itu 126. Yang anak-anak 100. Masih bisa nambah. Masih ada kemungkinan nambah. Gitu Pak. Ya. Sekitar begitu Pak. Jadi lumayan banyak alhamdulillah. Ada lagi tambahan, masukan, informasi? Pak, kita itu ada berapa kelas ya Pak semua? Semua itu ada, sebentar saya cek dulu nih. Kutap awal ya, kutap awal kan 1A, 1B. Kemudian 2A, 2B, 2C, 5, 5, 8, 11, 11, 11, 14, 16, 17 kelas. Cuman ya ada kelas yang kosong yang nggak ada karena dia punya anak 2 ngikut ke kelas yang sebelahnya gitu. Ini yang kosong ini Konuni 4 ini kosong ini. Kalau ini Konuni kok kosong ya? Kayaknya ada Umu Hanif ini. Konuni ini Pak, bareng sama adiknya gitu. Oh, nah gitu kan. Nah sehingga kan ini rata-rata punya adik semua itu. betul. Iya. Konuni 4 kosong. 2. Nah, itu tadi saya ngitung ini Pak, apa namanya kalau per air minum. Air minum kalau per kelas itu 2 dus. Itu kita tadi ada berapa kelas Pak? Kita ada, ya tapi ada yang kosong kan, ada 17 tadi. 13 kelas ya. Oh, 13 kelas berarti kita ada 13 kali 2 Pak. Cukup nggak itu Pak kira-kira Pak? Nah, satu kelas 2 dus tuh. 2 dus kali 13, 26. Iya kan, berarti 26 dus. Kira-kira cukup enggak untuk 226 orang? Ya. Antisipasinya bawa ini kayaknya Pak, bawa galon ya Pak ya? Enggak tiap kelas aja. Tiap kelas itu diinin aja. Jangan 2 Satu gelas, berarti. 1 gelas, 1 galon. 1 kelas gitu. Kalau kemarin di Konuni 1 Ikhwan itu sudah kami sarankan bahwa per orang bawa per keluarga itu bawa 1 dus gitu. Kalau per kelas hanya 2 dus, saya khawatir itu kurang gitu.
Karena kan kita itu nanti minum beberapa kali. Bukan hanya pas makan aja itu kita minumnya. Oh gitu. Iya. Berarti mungkin satu kelas bisa 5 dus kebanyakan ya. Ya kalau jangan satu orang satu Mbak, banyak kan 5 dus lah paling satu kelas ya. Satu kelas 5 dus lah mungkin itu Iya, bisa prepare. Iya, kalau 2 dus itu saya kok agak sanksi ya, karena Nana itu minumnya juga kuat, apalagi nanti kalau panas. Iya. Iya 5 dus aja Mbak itu kalau bisa satu kelas itu. Nah, berarti itu nanti edaran yang ke korlas itu dirubah lagi Pak, karena itu kan hanya 2 dus itu per kelas. Kalau misalnya kita tambahkan bawa tumbler aja gimana ya? Nanti kita sediakan galon. Panitia mau oh iya, kita kan punya air sendiri ya Pak ya? Iya. Iya betul. Iya itu tadi maksudnya kayak gitu. Bawa cukup. Saya lupa kalau kita punya air sendiri Pak, saya lupa. Iya. Iya. Cukup Ya, Pak, salah cukup ya. Jadi gitu ya, paling nanti tetap 2 dus. Hanya saja kita bawa galon, betul. Bawa tumbler atau gelas minum. Gitu kan. Nanti kalau emang kurang kan kita ambil galon ini. Iya betul Pak, siap Pak. Iya Pak, siap. Ya udah lanjut Pak. Baik. Yang lain kira-kira ada tambahan lagi enggak? Pak Jun ini belum ada suaranya nih. Pak Ketua itu. Pak Ketua. Katanya ada undangan kenduri tadi. Pak Ketua itu ada undangan kenduri, jangan kenduri. Oh, ayo Pak Ketua. Ada masukan apa lagi Pak Ketua? Sementara manut dulu, manut ketuplak. Manut. Iya. Oh iya. Untuk PJ Sari-nya itu Pak Jun, PJ Sari itu udah tembus semua ya? Wakili saya nggak apa-apa. Wakilin sih. Ya tetap harus dari PJ Sari juga yang bisa mewakili Pak. Ustadz Hafi apa boleh yang lain? Kita utamakan Ustadz Hafi. Tapi nanti kalau memang Ustadz Hafi nggak bisa, kita minta Ustadz Hafi rekomendasi Ustadz PJ Sari siapa yang ini gitu, yang bisa gitu. Ya wis, besok tak tembusin. Ya. Ya Pak, masalah apa tadi mobil? Tadi gimana itu? Mobil asatid. Ya. Untuk mobil asatid, tadi kan hari kemarin itu kan saya tanya Ustadz Anis. Bukan Ustadz Anis nih, Ustadz Ade tadi itu, Ustadz Ade. Itu apa namanya? Kalau untuk yang kutab ya, non kelas ya, yang non kelas itu ada 5 keluarga. 5 keluarga. Nah, ya nanti tapi finalnya itu nanti kata Ustadz Anis itu di hari Jumat, Pak. Berapa keluarganya itu. Nah, sehingga nanti ya bisa ketahuan kita butuh berapa kendaraan untuk asat itu setelah hari Jumat itu, Pak. Gitu. Begitu Pak. Oh, ya wis, nanti kan kalau misalnya kurang bisa nanya ke Pak Didit, elfnya bisa dipakai enggak gitu kan? Oh iya betul. Ya. Iya. Itu Bu Joko suruh bawa 2 nggak apa-apa. Iya. Pak Joko itu Pak. Iya. Baik. Makan berat gimana tadi Pak? Makan berat. Oh tadi udah dibahas kok, sampai nggak ngikut ya? Pak Jun telat. Tidur Pak Jun. Bar kenduran deh. Baru pulang kenduran. Oh ya wis beres, alhamdulillah. Udah. Misal udah final untuk makan berat, nanti kita bareng-bareng kita kumpulkan begitu kan, nanti tinggal ya apa tetap nanti insya Allah kita makan bareng begitu intinya. Insya Allah bisa kita kondisikan makan bareng. Begitu Pak Jun. Ini nggak ada tim perlengkapan ya di sini ya? Siapa perlengkapannya?
Pak Iwan ya perlengkapannya. Halo Pak Iwan, Bu Arsila. Apa? Kecil suaranya? Iya. Halo Pak Iwan. Tadi kan udah nyimak Pak. Untuk perlengkapan tadi, untuk perlengkapan, bisa disampaikan ya ke timnya Pak Dedi Travel, Pak Romli, dan Pak Yuda. Itu perlengkapannya ya diantaranya tadi yang sudah ketahuan kan alas, kemudian terpal untuk atap, kemudian nanti kita akan sediakan galon, termasuk nanti sound system yang untuk di lapangan untuk anak-anak itu perlu dua sound system untuk di lapangan perlu dua. Kemudian nanti perlu ada backup untuk kamera Pak. Kamera kira-kira siapa yang bisa Pak? Nanti diminta bantuannya Pak ya. Kalau Pak Benny kan video, nanti ada satu orang lagi yang untuk bisa mengambil gambar-gambar. Begitu Pak. Banyak sih sebenarnya kalau kamera mah semua orang bisa sih Pak. Iya, akan tetapi harus kita PJ-kan Pak. Nanti apa namanya? Ya tetap nanti harus kita amanahkan gitu untuk fokus mengambil gambar gitu. Supaya ada tanggung jawab dan bisa apa ya maksimal lah begitu hasil apa foto-fotonya itu. Itu Pak. Dicari orangnya Pak. Ya. Oh Ustadz Adam, kalau nggak keberatan beliau. Masa dia ikut apa enggak dia? Itulah siapa sih? Lupa aku. PJ olahraga itu siapa sih? Pak Ustadz Median. Bukan, yang Posko, PJ olahraga Posko. Pak Indro. Pak Indro punya itu, punya drone itu. Dia ikut nggak Pak Indro itu? Ya tanya dulu, coba. Kalau saya nggak ikut, begini ya. Kayaknya antum juga punya drone nggak Pak Yusef? Rusak, nggak bagus. Oh, Pak Indro kayaknya izin dong kayaknya Pak Indro. Takut benar dipinjam bilang lupa. Iya kan? Tapi kan Ya, drone-nya nggak izin itu Pak. Iya, drone-nya dipinjam aja itu, biar Pak Iwan yang bawa. Nah iya gitu. Jangan Pak, nanti Anda bawa pulang nanti. Ya dibawa pulang lah, nggak mungkin ada. Itu ada mantan petinggi Tribun, masa sekelas petinggi nggak bisa bawa kamera apa drone satu, kerja bertahun-tahun di sana. Ada lelangan aset apalah gitu yang bisa dibawa. Oh, apa-apa. Oke, nanti insya Allah untuk ini kita perlu tambahan tim untuk kamera ya, nggak mesti harus drone sih. Yang penting nanti kita amanahkan satu orang untuk bisa menghandle untuk pengambilan gambar-gambar begitu. Gitu. Oke, cukup. Ada tambahan lagi masukan? Cukup ya? Cukup sih kayaknya Pak. Masukan ini aja, kalau kayak game terus yang lain-lainnya, cari yang nggak terlalu banyak insiden gitu, karena kan kita kan namanya di laut kan, terus nggak banyak kontrol kan, jadi nyari gamenya yang tidak membahayakan lah. Termasuk main bola itu juga butuh tim itu untuk bisa ngehandle, nggak bisa cuma satu orang. Ya, betul. Jadi nyari yang amannya aja gitu. Ya istilahnya kalau kayak game itu kan tambahan kegiatan gitu, tapi intinya sih bisa ramai kumpul bareng gitu. Khawatir karena ada satu anak jadi malah kurang kondusif gitu. Iya, catatan ya, masukan untuk Pak Putra ya. Ya. Satu lagi Pak. Ya Bu. Nah, itu kan yang ikut game kan anak-anak kutab aja kan, maksudnya santrinya gitu kan.
Nah, nanti kan pasti ada anak yang adiknya atau kakaknya gitu kan, yang bukan santri itu kan. Nah itu yang adik-adiknya itu mungkin ini orang tuanya nanti dikasih tahu bahwa itu tanggung jawab orang tuanya gitu Pak. Oh, iya Bu. Nanti kan nggak terkontrol tuh ini adiknya siapa ini gitu kan. Iya. Sulit itu panitia ngontrolnya. Jadi mungkin kalau yang adik-adiknya itu biar orang tuanya sendiri yang tanggung jawab gitu. Ya, kita kasih instruksi begitu ya nanti ya. Cukup kayaknya. Cukup ya. Oke, Insya Allah kalau sudah ada tidak tambah lagi. Pak Beni ada masukan? Abu Humaira? Pak Jun, cukup ya? Cukup. Oke. Umu Albi, Umu Azam, Ibu Dina, Umu Hani. Pak Putra cukup semua ya? Apa ya Pak Beni? Halo Pak. Halo Pak. Abu Hadi perlu berapa termos? Oh iya. Boleh ya. Abu Hadi. Mau ember aja kali nanti. Iya, karena peserta banyak hanya perlu ember. Masak di sana ya. Ya, Insya Allah sih nanti masak di tempat ya untuk kopi. Nanti kan ada petugasnya kalau Pak Romi nanti bagian buat kopi. Oh kalau ada masak di tempat berarti itu Pak Yuda suruh bawa ikan. Mau waktunya nanti perlu banyak juga kalau ikan Bu. Banyak orang kita. Waktu dan apa? Takutnya nggak mencukupi nanti kalau ikannya nggak banyak. Gitu. Baik, mungkin cukup ya, Bapak dan Ibu. Baik, jika sudah tidak ada tambahan lagi, Insya Allah kita cukupkan musyawarah kita, rapat kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan terhadap semua urusan kita di acara ini. Amin. Baik, mari kita tutup acara kita dengan hamdah dan doa majelis. Mohon maaf dan kita semua pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.